Salam sadis, salam hari Jumat. Ketemu lagi hari ini di hari Jumat. Cepet ya waktu berlalu ya. Nggak rasa udah Jumat lagi ya kan. Eh, Semoga hari ini yang melakukan sholat Jumat dilapangkan rezekinya, dibukakan pintu jodohnya bagi yang masih jomblo ya kan. Diberi kesehatan semua ya. Ah, jadi hari ini daily nutup candle kurang bagus ya, kelihatan udah mulai downtrend ya, mungkin juga karena kasus ini orang agak takut BNB kena hack, maka tadi pagi sempat langsung drop. Itu BNB dari 294 drop ke uh, 279 something waktu itu ya, belasan dolar lah dia drop, tapi mental balik dikit. uh, Ya bagus juga lah si Cejet langsung blok, dia langsung tutup transaksi ya kan. Uh, karena gede ini, kalau sempet jebol ya lumayan, yang udah kebaca 1 juta gitu, 1 juta BNB yang ditransfer, transaksinya itu 1 juta udah masuk ke wallet gitu ya kan. Itu pun ya ini ya permainan lah kayaknya, udah ini untung cepet kebaca ya. Ini dia lewat EVM itu, dia itu bridge ya, jembatannya cross chain gitu ya, di situ mereka main ya. Salah satu walletnya juga yang ini kayaknya di eh, hacker ini juga transfer masuknya ke Tornado Cash juga gitu kayaknya. Tapi cepet lah, CZ udah ini kan. Mereka lagi kerja, saya sih aman lah, kalian nggak usah takut. Kalau di cross chain banyak yang takut, kok gimana sih ini itu simpen di aman. Kalau selama dia nggak hajar walletnya, eh, nggak kena di wallet ya, kalian punya ini nggak ini, mereka mainnya di ini. Targetnya kayaknya ini serangan ke BNB sih gua rasa. Sebenarnya ada target-targetnya juga. Uh, Cuma untung cepat kebaca sama tim BNB ya, langsung diblok gitu ya. Ini lagi proses lah. Uh, Berita pastinya nggak tahu gitu, karena si Jajet belum kasih keterangan gitu di Twitter. Biasanya dia aktif Twitter, ini juga dia belum kasih keterangan. Mungkin mereka lagi ini, tapi nggak usah takut selama kalau kalian yang di exchange yang di, karena dia ini lewat ini cross chain mereka main ya di bridge-nya, jadi bukan dia masuk hack di walletnya gitu, bukan. Uh, dan juga sebenarnya BNB lagi fokus bangun wallet. Yang paling sulit itu wallet sebenarnya. BNB yang baru BNB Chain itu sebenarnya dia si Jajet dia lagi fokus bangun wallet juga gitu. Dia udah tahu banyak wallet yang lemah, jebol gitu kan. Maka sebenarnya bagi mereka orang yang ngerti, buat wallet itu paling sulit gitu. Makanya belum ini. Nggak apa-apa lah, kalian yang di wallet ini aman aja saya rasa gitu. Nggak usah terlalu panik ini. Dan juga si Cejet juga respon, karena dulu udah pernah pengalaman sekali dan dia bertanggung jawab. Kali ini dia cepet tanggapi, saya rasa aman. Kalian nggak usah takut ya kan, nggak usah panik buat ada yang ini misal koinnya simpanannya di wallet. Saya rasa masih aman, tenang ya. Jadi hari ini saya buat video, market udah agak turun, market cap di 955,7, volume 53,5, wah drop banyak volumenya ya. BTC dominance 40,0, baru turun dikit, tadi sejam lalu masih 40,1 saya cek. Terus BTC berada di harga 19.949.
Ethereum 1354, BNB masih di harga 283, kayaknya dia tahan, kayaknya nggak ini. Ya agak hati-hati, orang juga agak takut. Tadi pagi banyak yang buang barang, sempet pada ini, mereka takut karena hacker ini buang barang ngedam BNB lumayan gede. Kalau ini ya lumayan juga market gitu pada buang barang, ya kan. Ya market udah kelihatan agak downtrend, ini volume kecil, agak hati-hatilah hari ini. Ya, kayaknya ini yang nahan-nahan mungkin bandar kali. Hati-hati aja gitu. Kondisi begitu udah nggak ini. Tadi nutupnya juga 19,9 juga gantung gitu kan. Nah, dimana pada malam hari ini event yang lumayan penting gitu. Ya, kalau kita lihat dari data ini, tren udah mulai agak kemarin ini naik kan karena dipikir akan Fed akan pivot ya, pivot lah bahasa Indonesia, pivot atau stop dia punya high rate, enggak gitu. Malah justru di CME itu bet berapa persen akan dinaikkan, justru menguat lagi 0,75. Maka market kayaknya agak rada merah lagi ini. Dolar mungkin hari ini pagi Asia dolar agak-agak merah tipis, tapi kalau kita lihat dari emas juga agak merah dengan market Asia, Nikkei, Hang Seng pada merah, S&P Asia juga merah. Gua rasa malam ini market masih bisa merah gitu. Ya, dolar mungkin kalau malam ini buka market Amrik mungkin dolar justru akan hijau, tapi nggak tahu. Kita lihat juga yang paling pengaruh NFP. NFP ini saya rasa agak ini karena beberapa hari lalu itu korelasinya NFP apa tuh itu naik dia gitu ya. Nah ini agak hati-hati. Malam ini agak-agak inilah hati-hati, wanti-wanti gitu ya. Jangan terlalu ini, bisa aja volatile, bisa aja dikocok naik turun gitu. Andai kata kondisi gitu, bandar mau makan lagi, dia squeeze lagi atas bawah, long shot, mereka yang bandar-bandar semua sebenarnya bukan decentralized itu, sebenarnya mereka centralized, cuma munafik bullshit aja ngomong. Semua bisa dia baca data kalian ada berapa gitu, itu centralized semua gitu ya. Ketahuan kok leverage itu long ada berapa, short ada berapa, semua kamu betting posisi apa, di mana kamu punya stop loss itu berapa persen, semua lengkap data mereka itu, tinggal mereka yang setel gitu ya. Nah, selalu saya ingat hati-hati yang main leverage tinggi, hati-hati kalau ada kondisi begini ya. Juga news udah nggak ini lagi, kayaknya udah agak berat ke ini lagi, market CME untuk bet 0,75% justru naik lebih tinggi gitu ya. Market agak ini. Pagi hari Jumat terakhir di market saham juga hari ini kan. Ya kita lihatlah dolar. Agak hati-hatilah, ini market besar kemungkinan bisa drop. Buat yang pegang bear agak santai gitu. Saya bilang kondisi begitu kita nggak nentu kan. Belum lagi minggu depan, kalau nggak salah minggu depan itu pertemuan besar juga di Washington, kayak menteri-menteri keuangan hampir seluruh dunia lah akan kumpul situ, entah menteri keuangan dari negara, salah satu negara, atau yang dikirim gubernur bank sentralnya. Jadi semua berkumpul itu, ada conference rapat besar gitu dengan kondisi ekonomi sekarang yang sebenarnya sudah resesi, tapi masih banyak nggak mengakui udah resesi, padahal udah resesi gitu. Terutama kayak Eropa gitu kan, udah masuk resesi gitu. Justru yang ditakutkan 2023 ini bukan soal resesi aja, stagflasi ya. Stagflasi itu yang stuck semua itu ekonomi gitu kan, nggak bisa produksi gimana, udah mahal inflasi, terus nggak ada daya beli, stuck gitu ya kan, gimana mau produksi gitu.
Jadi itu belum lagi energi, ini OPEC juga udah pangkas produksinya ya kan, itu ribet, mereka takutkan 2023 ini gitu ya kan. Jadi kalau saya lihat Indonesia 2023 masih oke. Mungkin ya kayak Eropa gitu, yang ribet kayak Afrika mungkin ya. Indonesia mungkin 2023 masih, Indonesia agak bahaya 2024 saya lihat ya. Di situ mana ada pemilu, kinerja pemerintah yang mungkin udah banyak yang itu bakal nanti ada entah yang dari partai mana udah mau habis masa jabatan, kalau yang nggak bertanggung jawab udah acak kadut itu kerjaannya kan. Gimana mau ngatasi 2024 Indonesia agak justru lebih agak hati-hati. Ini juga ya lihatlah ya, yang penting belum lagi iklim, makanya pangan juga gitu banyak masalah. Ini makanya pertemuan besar kayak minggu depan kayaknya di Washington DC, kalau nggak saya baca berita jurnal Bloomberg kemarin ya, kalau nggak salah saya baca ada pertemuan gitu minggu depan ya. Makanya market saya rasa nggak akan gimana naik dulu gitu. Semua masih lihat gimana apa aja kebijakan yang dibuat, kebijakan ekonomi, apa yang dihasilkan nanti pertemuan. Banyak hal, para pelaku pasar, para paus-paus pasti akan ini, nggak berani sembarangan masuk dana gitu. Ya, malah market, ya sementara kalian mau harap gimana naik, kayaknya agak sulit sih. Ya, jadi berlatih sabar gitu. Oke. Jadi hari ini simple aja, malam ini kita lihat gimana marketnya ya, nunggu NFP hasilnya sama dengan terus unemployment rate, itu dua event penting sebagai salah satu indikator acuan Fed juga, alasan dia untuk naikkan rate gitu, itu yang diperhitungkan juga gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.